Halo, selamat datang di kanal YouTube saya, Imelda Stefani. Saya akan membantu kalian untuk lebih memahami seni dengan lebih mudah lagi. Kali ini saya akan membahas soal tiga dimensi. Tekniknya seperti apa sih membuat bayangan itu? Yuk, kita simak sama-sama. Sebelum kita membahas tentang cara membuat bayangan, kita harus mengenal dulu nih, seperti apa sih jenis-jenis pensil yang kita pakai. Lalu efeknya apa pada bayangan itu. Ada bayangan yang kita butuhkan sangat halus, ada juga bayangan yang kita buat secara tebal atau keras atau padat. Nah, di sini kita bisa melihat ada pensil H, F, dan HB, juga B. Ketebalannya pada masing-masing pensil berbeda-beda. Ketika kita membuat karya 3 dimensi, maka kita akan disuruh membuat bayangan. Nah, di sini kita akan belajar 5 bayangan, yaitu yang pertama highlight, yang paling dekat atau yang sejajar dengan cahaya. Lalu midtone, jadi tengah-tengah tone-nya atau gradasinya. Lalu reflected highlight, biasanya tuh ada dari pantulan cahaya dari dasar. Nah, itu membentuk lagi tuh seperti highlight, tapi sebenarnya itu dari dasar, bukan dari langsung cahaya. Sementara core shadow itu berarti shadow yang paling keras atau kuat. Cast shadow itu biasanya bayangan dari benda tersebut dan warnanya juga pekat. Nah, kalau kita melihat dari kepekatannya, highlight, midtone, dan reflected highlight itu menggunakan pensil H. Sementara core shadow dan cast shadow menggunakan pensil B. Tapi bagaimana kalau saya cuma punya satu pensil saja? Why not? Tetap kalian bisa membuat bayangan atau arsiran yang baik. Kuncinya hanya satu, dari tekanan tangan. Tekanan yang halus, arsirannya pasti akan membentuk highlight, midtone, dan reflected highlight. Sementara arsiran yang ditekan, maka akan menghasilkan core shadow dan cast shadow. Demikian ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 8 tahapan dalam mengarsir hanya dengan menggunakan satu pensil. Kalian coba membuat arsiran dengan 8 tahapan ini. Mulai dari yang terang sampai yang paling pekat atau paling gelap. Ketika kalian membuat step ini atau langkah-langkah ini, kalian sebenarnya juga mengatur emosi kalian. Karena membuat arsiran dengan 8 tahapan ini sulit loh. Kalian coba setiap hari dari yang terang sampai yang ke gelap, lalu dibalik dari yang gelap sampai yang terang. Ketika kalian bisa mencapai ke-8 level ini, maka emosi kalian berarti sudah stabil. Nah, tujuannya apa sih? Untuk mengontrol tangan kalian. Dengan mengontrol tangan kalian, maka kalian juga berlatih mengontrol diri sendiri. Lalu, selain itu juga kita belajar untuk lebih kalem atau lembut. Memahami sifat-sifat dari cahaya itu sendiri. Selain itu juga kita juga belajar tentang 3 dimensi. Bagian mana yang kelihatannya paling menonjol dan bagian mana yang tidak menonjol atau bagian gelap. Mungkin beberapa dari kalian berpikir bahwa seni tidak ada hubungannya dengan
bidang atau mata pelajaran lainnya. Tapi sebenarnya seni adalah satu-satunya mata pelajaran yang bisa mengaitkan kalian dengan mata pelajaran atau subjek lainnya. Contohnya saja gambar ini. Para guru biasanya bisa tahu, guru seni itu biasanya tahu anak ini punya masalah dengan matematika atau tidak lewat bagaimana dia menggambar 3 dimensi atau bahkan 2 dimensi. Nah, di sini gak hanya belajar tentang matematika, tapi juga ada ilmu pengetahuan alamnya, di mana kita belajar tentang pencahayaan dan bayangan. Matematika dengan seni rupa itu hampir sama. Indikasinya adalah ada panjang, lebar, tinggi, ada beberapa banyak bentuk seperti lingkaran, oval, segitiga, segi empat, oktagon, heksagon, dan lain sebagainya. Di mana kita belajar juga di matematika itu tentang luas, tentang keliling, dan juga volume. Nah, di seni rupa kita buat dalam bentuk gambar, bukan lagi angka. Pemahaman dalam pelajaran matematika akan mempermudah kita ketika menggambar 3 dimensi itu sendiri. Banyak siswa yang mengatakan pada saya bahwa mereka tidak bisa menggambar, nggak punya bakat, dan lain sebagainya. Menurut saya itu karena pola pikir yang dibuat oleh kalian. Ketika kalian bilang pada diri kalian sendiri bahwa saya tidak bisa menggambar, maka itulah yang akan terjadi pada kalian. Jadi jangan pernah menyerah. Oh, saya nggak bisa gambar ini susah sekali. Maka apapun yang kalian katakan, itu yang terjadi. Lalu, bagaimana bila kita mencoba sesuatu yang berbeda? Oke, saya akan coba. Maka yang terjadi adalah kalian bereksperimen dengan diri kalian. Setidaknya itu ada nilai plus dibandingkan kalian bilang kalian tidak bisa menggambar atau kalian tidak punya bakat. Setiap manusia pasti punya bakat dan kebisaan masing-masing yang berbeda satu sama lain. Setelah kalian mencoba dengan menggunakan pensil, saya berharap kalian bisa menaikkan level kalian dengan menggunakan cat air. Nah, cat air ini sedikit unik dan sulit sebenarnya karena kalian tidak hanya mengontrol tangan kalian, tapi kalian juga mengontrol air dan volume cat yang kalian gunakan. Dua gambar ilustrasi di sini kita bisa lihat ada dua perbedaan, yaitu yang satu menggunakan charcoal pencil atau pensil arang, lalu dia arsir dengan menggunakan jari. Sementara di gambar yang kedua menggunakan dots atau titik. Keduanya sah-sah saja dipakai. Beda lagi di dua gambar tangan ini. Di sebelah kiri lebih realistik, sementara yang di sebelah kanan seperti gambar yang biasa digunakan untuk komik 3 dimensi. Terlihat dari gambar garisnya yang cukup kental atau tebal. Nah, sobat-sobat seni, saya berharap kalian bisa mendapatkan ilmu dari sesi kali ini. Jangan lupa untuk mencoba dan mencoba. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah bilang bahwa kalian tidak punya bakat. Karena dengan demikian kalian menghina pencipta kalian sendiri. Oke, setiap orang punya bakat dan setiap orang pasti menyukai seni. Selama kalian ingin tampil lebih baik, maka kalian adalah seniman. Itu yang harus kalian tanam dalam diri kalian. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa follow, like, and subscribe ya. Bye.